Yesus memberi makan 5.000 orang. Ode dan teman-temannya kok belum datang ya? Di sana kelihatan agak mendung. Semoga tidak hujan aja sih. Kalau hujan pikniknya kan pasti nggak asik. Ya kita tunggu saja Ode dan teman-temannya. Semoga cepat sampai ke pastori ini. Kakak, kaget. Jadi kan hari ini kita jalan-jalan? Iya dong, kan nungguin Ode sama teman-teman nih. Ngomong-ngomong, bawa apa tuh? Kok berat sekali? Ini bekalku. Boleh kakak lihat? Silakan. Ada, susah sekali kok. Ada 5 roti dan 2 ikan. Kakak lihat ya. Wow, mantap sekali ini 5 roti dan 2 ikan ya. Kayaknya enak nih. Ini buat Ode sendiri atau boleh nih Kak Pendeta ikutin cicipin nanti? Kak Pendeta bawa apa? Kakak lupa. Lupa loh. Nanti kita ke warung aja sih, singgah ya. Kakak mau beli beberapa makanan juga dan juga minuman. Ya udah, boleh bagi-bagi. Nanti kakak boleh makan rotinya 1. Terima kasih Ode. Dan juga ikannya setengah. Oke, nggak masalah sih. Yang penting ada gitu kan. Makasih Ode, kamu baik sekali. Ngomong-ngomong Ode, lihat bekalmu ini, kakak jadi teringat sesuatu. Satu kisah luar biasa dari Alkitab. Kisah apa itu kakak? Tentang roti dan ikan? Iya. Tentang seorang anak kecil yang bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Persis seperti ini. Tapi dia kasih semua bekalnya untuk Tuhan Yesus. Semua? Iya, dia rela berbagi. Dan karena hatinya yang tulus itu, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang begitu besar. Makanan itu dibagi untuk 5.000 orang. What? Itu sih pesta kakak. Tapi gimana sih benda sedikit ini bisa dibagi ke semua orang? Ya tentu saja sih, karena Tuhan Yesus punya kuasa yang begitu luar biasa. Saat itu ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Dia sedang mengajar mereka. Dan Tuhan Yesus juga mau kasih makan orang banyak itu. Tapi pada saat itu Ode, murid-murid cuma punya 200 dinar. Ya pasti kan nggak cukup untuk kemudian bisa kasih makan orang sebanyak itu. Ya kan banyak kakak. Itu baru terhitung yang laki-laki. Belum kalau terhitung yang perempuan dan yang anak-anak. Sudah pasti lebih dari 5.000. Apa yang terjadi selanjutnya? Di tangan Tuhan Yesus yang sedikit ini loh bisa jadi cukup. Hebat kan? Bahkan sisa makanan yang dikumpulkan dan itu ternyata ada 12 bakul penuh. Wow, berarti sebenarnya nggak penting berapa yang kita punya ya. Yang penting kita mau kasih atau enggak. Tepat sekali Ode, Tuhan senang ketika kita mau berbagi dengan hati yang ikhlas. Anak itu punya kepedulian, dia bersedia berbagi atas apa yang dia miliki. Dan meskipun kelihatannya sedikit, tapi Tuhan mau pakai itu untuk kemudian bisa jadi berkat. Ya, kalau gitu ketika aku rela bagi roti dan ikanku hari ini, itu juga bisa jadi berkat kakak. Betul Ode, Tuhan suka hati yang tulus, hati yang murah hati yang suka berbagi dan juga membantu orang lain. Nggak tunggu harus banyak, nggak tunggu harus besar dulu Ode. Mulai dari sekarang, dengan apa yang kamu punya, maka kita bisa menjadi berkat. By the way, kasih juga bukan cuma soal makanan sih. Bisa waktu, bisa perhatian, bisa berupa doa atau berupa pelukan seperti ini. Aku mau belajar seperti anak itu. Hari ini aku bawa bekal, aku bagi sama kakak dan teman-teman. Besok aku mau bantu teman, kasih senyum, doakan mereka, bantu mama papa di rumah, bantu edarkan kantong persembahan pada sekolah minggu. Itu jadi berkat juga. Luar biasa kamu Ode, hebat.
Itulah anak Tuhan yang sejati. Nah, adik-adik GKE, dimanapun kalian berada, kalian bisa juga kok. Tuhan Yesus bisa pakai tangan kecil kita untuk jadi berkat. Teman-teman, yuk kita belajar jadi anak yang suka berbagi dan dipakai oleh Tuhan. Roti bisa habis, ikan bisa dimakan, tapi berkat dari hati yang tulus itu akan dipakai Tuhan sampai memberkati banyak orang. Cakep. Yuk belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya materi, tapi juga dengan hati yang berbagi dan tulus mau jadi saluran berkat buat Tuhan. Percayalah adik-adik, Tuhan pasti menyempurnakan, Tuhan pasti memberkati hal kecil yang kita lakukan supaya jadi berkat bagi orang lain dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sana teman-temanmu datang, Ode. Oke, kita say bye-bye dulu dengan teman-teman GKI dimanapun berada. Dadah teman-teman, kami mau jalan-jalan, kami mau piknik. Selamat Hari Anak GKI. Selamat Hari Anak GKI, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Ayo kak, ayo sabar dulu ini, kebawakan bekalmu, ayo sabar.